Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herfania Dinda Putri, NIM 180350007, akan mempresentasikan outline makalah saya yang berjudul Aktivasi Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa menggunakan asam fosfat atau H3PO4. Judul topik yang saya ambil adalah aktivasi karbon aktif dari tempurung kelapa dengan asam fosfat. Yang pertama, ada bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta, data, referensi, dan temuan penelitian selanjutnya. Nah, alasan saya mengapa mengambil topik ini yaitu dikarenakan masih banyak dari kita yang belum mengetahui manfaat dari tempurung kelapa ini, bahwa tempurung kelapa merupakan salah satu bahan yang berkualitas cukup baik untuk dijadikan sebagai karbon aktif. Maka dari itu saya ingin mengangkat topik ini sebagai makalah saya agar kita dapat mengetahui bahwa tempurung kelapa itu dapat sangat berguna dijadikan sebagai karbon aktif. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini didapat berdasarkan latar belakang topik yang telah diambil. Nah, di sini, di dalam rumusan masalah ini, kita dapat mengajukan berbagai macam pertanyaan yang ingin kita bahas pada pembahasan pada bab 4 pada makalah. Nah, rumusan masalah ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya topik saya bagaimana atau apakah pengaruh tempurung kelapa yang dijadikan sebagai karbon aktif menggunakan asam fosfat. Dan selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah mendapatkan suatu rumusan dan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari seperti referensi lainnya. Nah, tujuan penulisan ini kita dapatkan berdasarkan rumusan masalah. Jadi kan kita tadi sudah mendapatkan rumusan masalah dari topik yang kita ambil. Jadi berdasarkan rumusan tersebut kita mendapatkan tujuan penulisan. Jadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivasi karbon aktif dari tempurung kelapa dengan bahan aktivatornya yaitu asam fosfat. Dan selanjutnya adalah manfaat penulisan. Nah, sedangkan manfaat penulisan ini kita dapatkan setelah tujuan atau rumusan masalah kita yang telah kita buat tadi itu telah selesai. Jadi, barulah kita dapat mendapatkan manfaat dari penelitian yang kita lakukan. Jadi, setelah kita selesai melakukan penelitian dan hasilnya telah kita dapatkan, dari situlah kita tahu bagaimana manfaat dari penelitian. Seperti penelitian ini, kita dengan tujuannya adalah mengetahui pengaruh aktivasi karbon aktif dari tempurung kelapa dengan bahan aktivator asam fosfat. Nah, setelah tujuannya tercapai, lalu barulah kita dapat mengetahui bagaimana manfaat atau kita telah mengetahui bagaimana pengaruh aktivasi karbon tersebut pada tempurung kelapa dengan menggunakan bahan aktivator seperti asam fosfat. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, kajian teorinya adalah tempurung kelapa. Kajian teori ini kita dapat berdasarkan topik yang kita angkat atau judul yang kita angkat seperti tadi saya ada tempurung kelapa. Nah, yang di sini yang dibahas adalah general statement-nya atau pengertian umum atau tentang manfaat atau pengetahuan umum tentang tempurung kelapa. Yang kedua adalah kegunaan tempurung kelapa, seperti manfaat setelah kita mengetahui kegunaan tempurung kelapa ini tentunya ini tidak sangat berkaitan dengan
manfaat dari tempurung kelapa tersebut. Yang selanjutnya ada chemical. Bagaimana tempurung kelapa ini digunakan sebagai penelitian yang kita angkat, penelitian kimia yang akan kita angkat. Yang kedua ada karbon aktif. Nah, di sini di karbon aktif ini juga membahas tentang general statement-nya atau pengetahuan umum dari karbon aktif. Yang kedua, peranan penting karbon aktif. Dan ada karakteristik karbon aktif. Nah, di sini akan kita jelaskan di bagian kajian teori. Yang selanjutnya ada proses pembuatan karbon aktif. Nah, proses pembuatan karbon ini memiliki beberapa tahap seperti tahap proses pembuatan karbon aktif. Yang selanjutnya ada aktivator asam fosfat yang berfungsi atau yang akan kita bahas pada aktivator asam fosfat ini fungsi atau penggunaan asam fosfat tersebut. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Di sini alat yang digunakan adalah mesh, buret, Erlenmeyer, furnace, gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, labu ukur, magnetic stirrer, neraca analitik, oven, pipet tetes, pipet ukur, dan spatula. Nah, bahan yang digunakan ada asam fosfat tentunya sebagai aktivator. Yang kedua ada aqueous dan tempurung kelapa yang akan kita teliti. Nah, alat dan bahan ini saya dapatkan berdasarkan referensi atau artikel yang telah kita cari, yaitu ada 15 artikel. Nah, di sana saya mengambilnya dari artikel atau gabungan dari beberapa artikel sehingga didapatlah alat dan bahannya sesuai dengan topik yang diambil. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, di pembahasan ini adalah inti atau hasil yang kita dapat melalui percobaan yang telah kita lakukan. Yang pembahasan ini berisi tentang pembuatan karbon aktif atau bagaimana pembuatan karbon aktif. Yang kedua, ada analisa kadar zat menguap. Yang ketiga, ada analisa kadar air. Selanjutnya, ada analisa kadar abu. Dan ada analisa kadar karbon terikat. Dan terakhir, ada analisa tentang permukaan zat. Di sini saya lupa menambahkannya. Jadi, di sini saya mengambil topik bagaimana pengaruh. Jadi pengaruh ini tidak hanya satu, berarti ada beberapa macam pengaruh seperti pembuatan karbon aktif, bagaimana analisa kadar zat menguap, bagaimana analisa kadar air, dan analisa kadar abu, dan analisa kadar karbon terikat. Nah, di pembahasan ini akan saya jelaskan bagaimana hasil dari berbagai sumber seperti referensi yang telah kita cari, dan itu akan digabungkan. Misalnya dari artikel 1, artikel 2 akan saya ambil inti-inti atau persamaan dari artikel-artikel tersebut dan saya tuangkan di hasil dan pembahasan pada makalah saya. Nah, mungkin itulah presentasi dari saya mengenai outline makalah yang akan saya jadikan makalah lengkap sebagai persyaratan atau tugas dari mata kuliah seminar kimia. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.